Status jalan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Status. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahman Rabbani dengan NPM 2401 10240043. Di sini saya akan membahas apa yang melatar belakangi topik dari esai yang telah kami buat. Krisis air irigasi di wilayah Bandung mencerminkan kurangnya tata kelola air, meskipun wilayah Bandung merupakan salah satu wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kurangnya regulasi menyebabkan alokasi air menjadi tidak jelas, sementara kebutuhan semakin meningkat terutama di sektor pertanian. Upaya irigasi terpadu mulai diterapkan untuk menghadapi musim kemarau, namun penerapannya masih terbatas. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan memperparah situasi. Tanpa kebijakan yang inklusif, krisis air ini akan mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di masa depan. Perkenalkan, nama saya Revalina Anindita Praja dengan NPM 2401 1024 0024. Identifikasi topik pembahasan. Permasalahan sistem hidrologi di Cikupan, Bandung menunjukkan kompleksitas yang mencakup aspek ekologis, hidrologis, sosial, dan tata kelola. Permasalahan tersebut meliputi perubahan tutupan lahan secara masif akibat urbanisasi, eksploitasi air tanah yang melampaui daya dukung, dampak perubahan iklim terhadap pola hujan, hingga konflik antar pengguna air, khususnya di antara sektor pertanian dan industri. Dalam konteks ini, topik bahasan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah yang pertama, degradasi sistem hidrologi akibat perubahan tutupan lahan dan eksploitasi air tanah. Yang kedua, dampak perubahan iklim terhadap pola ketersediaan air di wilayah pertanian. Yang ketiga, konflik dalam pemanfaatan sumber daya air antar sektor di Cekungan, Bandung. Yang keempat, ketidakefektifan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir, urgensi penguatan tata kelola dan kelembagaan berbasis integrasi sektor dan wilayah. Perkenalkan, saya Herni Sarai Kemala, NPM 240110240031. Di sini saya akan memaparkan permasalahan mengenai krisis air irigasi di lahan pertanian Cekungan, Bandung yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan produksi pangan. Wilayah Cekungan, Bandung saat ini menghadapi degradasi sistem hidrologi yang sangat serius. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, di mana kawasan hutan dan sawah yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air banyak dikonversi menjadi kawasan permukiman dan juga industri. Akibat perubahan ini, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis, yang pada gilirannya meningkatkan limpasan permukaan, menurunkan muka air tanah, serta memicu fenomena amblesan tanah. Studi yang dilakukan oleh Salim dan rekan-rekan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa saat ini hanya tersisa sekitar 15,96% kawasan hutan di wilayah ini. Artinya, lebih dari separuh curah hujan yang turun langsung mengalir sebagai limpasan permukaan tanpa sempat meresap ke dalam tanah. Situasi ini diperburuk oleh faktor-faktor global seperti El Nino dan Indian Ocean Dipole yang menyebabkan ketidakpastian iklim sehingga pasokan air irigasi menjadi tidak menentu, terutama saat musim tanam. Selain itu, terdapat konflik pemanfaatan sumber daya air antara berbagai sektor, yakni pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Ketiga sektor ini saling bersaing untuk mendapatkan pasokan air yang semakin terbatas. Namun, di tengah kompleksitas permasalahan ini, kelembagaan pengelolaan air masih lemah dan terfragmentasi. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara, kebijakan yang ada belum mampu mengatasi persoalan struktural karena kurangnya pendekatan berbasis ekosistem. Akibatnya, distribusi air menjadi tidak merata, pengambilan air berlangsung tanpa kendali, dan koordinasi antar lembaga sangat minim. Jika situasi ini terus berlanjut, keberlanjutan produksi pangan di wilayah Cekungan, Bandung akan semakin terancam. Perkenalkan, nama saya Wina Delaila Septianti dengan NPM 240110240051. Irigasi berperan sentral dalam menjamin produktivitas pertanian, terutama pada sistem pertanian padi yang sangat bergantung pada air. Menurut Murdiana dan Fadli 2022, irigasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran air tetapi juga mendukung pemupukan dan pengendalian hama.
Penerapan teknologi irigasi modern seperti pompa semi modern dan irigasi presisi mampu meningkatkan hasil panen dan efisiensi air, sebagaimana dibuktikan oleh Tri Nugroho 2023. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aulia, NPM 240110240014. Namun, pengembangan infrastruktur irigasi tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada lingkungan, sehingga pendekatan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Pendekatan More Crop Per Drop dari Sunar Wibowo tahun 2019 menekankan pentingnya efisiensi air melalui sistem seperti irigasi tetes dan sprinkler. Perubahan iklim turut memicu fluktuasi curah hujan ekstrim dan pergeseran musim tanam. Narulita tahun 2017 serta Nur Latifah et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks ENSO dan IOT berkontribusi terhadap ketidakpastian iklim, termasuk peningkatan hujan ekstrim dan perubahan pola musim. Azhara et al. Tahun 2024 menambahkan bahwa perubahan ini berdampak pada ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, dan risiko bencana. Menurut Mustafa, urbanisasi yang masif memperparah keadaan dengan menurunkan kualitas dan kuantitas air tanah karena konversi lahan resapan ke lahan terbangun, meningkatkan limpasan dan polusi. Selain mengancam ekosistem, tekanan ini juga menimbulkan ketimpangan distribusi air antar wilayah dan sektor. Dilansir dari jurnal yang diterbitkan oleh Nur Hayati et al. Pada tahun 2022 dan Ricardus pada tahun 2025, krisis air semakin kompleks akibat adanya konflik pemanfaatan antara sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan air yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Perkenalkan, nama saya Michael Johannes Napitupulu, NPM 240110240029. Lintas sektor merupakan kunci yang sebagaimana disarankan oleh Junita dan Bukhari. Mengapa demikian? Agar integritas antara tata ruang dan pengolahan air tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan yang adil, terkoordinasi, dan berbasis komunitas menjadi landasan penting untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan di tengah krisis irigasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Gagasan yang diangkat berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta ditopang oleh berbagai temuan dalam tinjauan pustaka, krisis air irigasi di lahan pertanian Cekungan Bandung merupakan dampak dari interaksi kompleks antara konversi lahan secara masif, eksploitasi air tanah yang melebihi daya dukung, variabilitas curah hujan akibat perubahan iklim, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta meningkatnya konflik antar sektor pengguna air. Situasi ini tidak hanya menurunkan ketersediaan air irigasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan distribusi dan menurunkan produktivitas pertanian secara langsung. Oleh karena itu, gagasan utama yang ditawarkan adalah pentingnya transformasi tata kelola air secara sistematik, bebas ekosistem, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Salah satu aspek kunci yang perlu diperkuat adalah pengendalian alih fungsi lahan melalui penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan. Perubahan kawasan resapan menjadi permukiman dan industri telah mempercepat degradasi fungsi hidrologis terutama di daerah hulu. Menurut Biru et al. Menunjukkan bahwa perlindungan kawasan hulu dan pemberian insentif ekologis kepada pemilik lahan dapat memperlambat laju kerusakan lingkungan. Rehabilitas kawasan hulu juga harus melibatkan masyarakat secara aktif agar lebih berkelanjutan. Selain itu, eksploitasi tanah yang tidak terkendali harus diawasi secara ketat. Mustafa menyoroti bahwa eksploitasi yang melebihi kapasitas pengisian ulang air tanah telah menyebabkan penurunan muka air tanah dan risiko amblesan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kuota pengambilan air berdasarkan neraca air tanah lokal yang aktual. Sistem monitoring real-time berbasis teknologi menjadi solusi yang dapat meningkatkan transparansi dari pengawasan. Terhadap perubahan iklim juga menjadi keharusan dalam pengelolaan irigasi. Narulita 2017, Nur Latifah 2023, dan Azhara 2024 menegaskan bahwa curah hujan ekstrim dan pola musim yang berubah membuat prediksi tanam menjadi tidak stabil. Infrastruktur hijau seperti kolam retensi, taman resapan, dan sumur imbuhan dapat membantu menstabilkan pasokan air di musim yang ekstrim. Pengelolaan air hujan skala komunitas juga berperan dalam meningkatkan ketahanan lokal. Selain itu, penyesuaian kalender tanam berdasarkan perakiraan iklim musiman dapat meminimalisir risiko gagal panen. Kelembagaan pengelolaan air juga perlu direformasi agar lebih terkoordinasi dan adaptif. Junita dan Bukhari 2016 serta Nur Hayati 2022 menggarisbawahi perlunya forum koordinasi lintas sektor yang menggabungkan kepentingan industri, pertanian, dan rumah tangga. Penguatan kelembagaan lokal termasuk pemerintah desa dan kelompok tani dapat mendorong efektivitas pengelolaan air di tingkat tapak. Integrasi antara kebijakan pengelolaan air dan tata ruang RT/RW juga harus diperkuat agar tidak saling bertentangan. Kelembagaan yang kuat akan mempercepat respon terhadap krisis yang mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menghambat. Tak kalah penting, mekanisme penyelesaian konflik antar pengguna air harus dikembangkan secara partisipatif.
Konflik antara petani di hulu dan hilir maupun antara sektor pertanian dan industri seringkali muncul akibat tidak adanya aturan alokasi air yang disepakati bersama. Sutrisno dan Heriani 2019 menyarankan penggunaan model mediasi berbasis komunitas untuk meredam konflik horizontal. Transparansi informasi tentang kondisi sumber daya air dan rencana distribusi menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan pengguna. Dengan pendekatan ini, penyelesaian konflik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih demokratis. Melalui penerapan gagasan ini secara menyeluruh, diharapkan pengelolaan air di Cekungan Bandung dapat bergerak dari model yang sektoral dan eksploitatif menuju sistem yang lebih integrasi, berbasis ekosistem, partisipatif, dan adil. Transformasi ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan air irigasi, tetapi juga menjadi landasan bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan di tengah tekanan perubahan iklim dan pembangunan wilayah. Pendekatan yang mencakup perlindungan lingkungan, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta keadilan sosial menjadi prasyarat mutlak dalam menjawab krisis air irigasi semakin nyata. Dengan komitmen lintas sektor serta pelibatan aktif masyarakat, masa depan pertanian di Cekungan Bandung dapat tetap terjaga dan memiliki daya lenting terhadap berbagai tekanan. Krisis air tidak lagi dipandang semata sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum untuk mentransformasi sistem pertanian menuju tatanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, krisis air irigasi di lahan pertanian Cekungan Bandung mencerminkan akumulasi persoalan struktural yang saling terkait, mulai dari degradasi sistem hidrologi, konversi lahan yang tidak terkendali, eksploitasi air tanah yang berlebihan, hingga lemahnya tata kelola sumber daya air. Ketidakpastian iklim akibat fenomena global seperti ENSO dan IOD turut memperburuk kondisi, sehingga pasokan air irigasi menjadi tidak menentu. Selain itu, konflik antar sektor pengguna air, khususnya antara pertanian, domestik, dan industri, serta tumpahan tindih pengenangan kelembagaan memperbesar risiko krisis distribusi air. Situasi ini menuntut adanya pendekatan pengelolaan air yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis ekosistem. Upaya penyelamatan produksi pangan di wilayah ini hanya dapat tercapai melalui reformasi tata kelola air yang melibatkan kolaborasi antar sektor, pengendalian pemanfaatan sumber daya secara adil, serta penguatan kelembagaan di tingkat lokal maupun regional. Dengan demikian, krisis air irigasi tidak hanya harus dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk mentransformasi sistem pertanian dan pengelolaan sumber daya air menuju arah yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Berdasarkan analisis permasalahan air irigasi di Cekungan Bandung, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan tata ruang melalui pengendalian ketat alih fungsi lahan dan pemberian intensif ekologis, pengawasan pemanfaatan air tanah dengan sistem kuota berbasis neraca air lokal dan teknologi monitoring real-time, serta pengembangan infrastruktur hijau seperti kolam retensi dan sumur imbuhan untuk meningkatkan cadangan air dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain aspek teknis, reformasi kelembagaan menjadi kunci dengan pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan, penguatan kelompok tani lokal, dan pengembangan mekanisme mediasi berbasis komunitas untuk menyelesaikan konflik penggunaan air secara partisipatif. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang konservasi air dengan pelibatan aktif dalam perencanaan pengelolaan air akan memperkuat implementasi kebijakan, sehingga pengelolaan air irigasi di Cekungan Bandung dapat menjadi lebih berkelanjutan dan mampu menopang ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.